Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur untuk berkat kasih setianya di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini karena Engkau sudah boleh memberkati kami. Dan kami mau serahkan Tuhan hidup kami untuk senantiasa dipimpin oleh-Mu. Dan sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu boleh menolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini kita sudah sampai di Matius pasal yang ke-26. Ayatnya kita akan membaca dari ayat yang ke-57 hingga ayatnya yang ke-68. Tetapi saya tidak akan membacakan semuanya, saya akan membacakan beberapa ayat. Saya mengambil dari ayat 62 dan 63. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Atau tidak?" Demikianlah pembacaan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang menjadi renungan kita pada hari ini berbicara tentang Yesus di hadapan mahkamah agama. Jadi setelah Yesus ditangkap, Yesus memang menghadapi pengadilan untuk menentukan apa yang membuat Yesus ditangkap, kemudian apa yang menjadi hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan, ya. Dan tentunya seperti biasa akan dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, ya, kebenaran-kebenaran, fakta-faktanya begitu, ya. Nah, pada saat ini Yesus dihadapkan di hadapan mahkamah agama karena berkaitan dengan agama begitu, dengan harapan bahwa apa yang menjadi permohonan, permintaan orang-orang pada saat itu memang benar-benar dapat dimengerti, dipahami, sehingga memang benarnya ada sebuah kesalahan. Tetapi kalau kita melihat dari beberapa pertanyaan dan juga jawaban yang Tuhan berikan, tidak ada satu pun yang menunjukkan kepada kesalahan yang Yesus lakukan. Meskipun berbicara tentang Mesias begitu, ya. Walaupun mereka menganggap itu sebagai hujatan kepada Allah. Tetapi sesungguhnya sebagaimana yang kita tahu, dia memang adalah Allah. Dia adalah Mesias, dia adalah penyelamat umat manusia. Dan tentunya hal ini kita tidak bisa pungkiri. Ya, kita tahu Yesus kita adalah Tuhan, ya. Dia juru selamat kita. Memang manusia tidak bisa menjadi Tuhan, ya. Kita tahu itu. Tetapi kalau Tuhan menjadi manusia bukanlah hal yang sulit. Dan itu yang Yesus kerjakan. Memang ada banyak orang sampai hari ini menganggap bahwa orang Kristen itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kemudian mereka sembah. Ya, ada beberapa orang masih memiliki pemahaman bahwa orang-orang Kristen itu demikian. Padahal yang sesungguhnya adalah dia adalah Allah, ya, yang menjadi serupa seperti manusia dan menjadi seperti manusia, bahkan menjadi seorang hamba yang taat setia sampai akhir hidupnya.
Nah, pemahaman-pemahaman ini memang tidak bisa diterima oleh banyak orang. Nah, di sini kita menemukan bahwa anugerah dari Tuhanlah, iman yang dari Tuhanlah. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini bisa percaya menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara memiliki pengakuan yang sama. Sehingga kita tidak lagi mempertanyakan apakah dia Tuhan atau bukan. Karena iman keyakinan kita sudah menolong kita bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Waktu di dalam pengadilan memang ada beberapa pertanyaan. Ada Yesus juga tidak menjawab. Tetapi ada juga yang memang Yesus jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang mudah juga waktu Yesus setelah memberikan kesaksian ini, dia juga tentunya biasa seperti pada umumnya, dia dipukul, ya, diludahi, begitu ya, direndahkan tentunya. Tetapi menarik, Yesus, dia sebagai Tuhan yang punya kuasa, dia sanggup melakukan segala sesuatunya, bahkan dia bisa memerintahkan bala tentara surga untuk mengerjakan semuanya ini. Tapi Yesus tidak melakukannya. Karena memang Yesus mengerjakan semuanya ini. Supaya apa? Supaya setiap kita, orang-orang yang berdosa, boleh sungguh mengalami keselamatan itu. Memang Yesus sudah tahu turunnya dia ke dunia memang untuk mengerjakan hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu kita bersyukur untuk karya Tuhan Allah kita. Bagaimana dia menyelamatkan setiap kita, supaya kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya boleh kembali kepada dia. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini apa yang kita pelajari? Yang pertama, bahwa peristiwa Yesus ya dihakimi, diadili itu jelas ada. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa sejarah kebenaran ini memang betul. Jadi cerita tentang Yesus ya yang dihakimi ya di sidang itu bukan hanya cerita-cerita omong kosong atau cerita ke cerita, tetapi memang peristiwa ini benar. Ya, ini satu kebenaran. Jadi secara bukti sejarah ini sangat otentik sekali dan banyak dicatat ya di masa-masa itu peristiwa ini. Kemudian dari sini kita melihat pengorbanan ya Sang Juru Selamat kita. Dia rela ya berkorban, mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Bahkan ya orang-orang yang mengadili ininya pun tetap dikasihi oleh Tuhan. Ini satu kebenaran ya. Jadi kita bersyukur ya, kasih Tuhan membuat dia rela berkorban. Nah, tentunya ketika kita tahu hal ini, bagaimana dengan pengorbanan kita di dalam kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita mengorbankan yang terbaik di dalam hidup kita untuk kita ikut kepada Tuhan? Ada banyak orang Kristen ya, orang percaya, cinta Tuhan tetapi tidak mau berkorban. Ya, misalnya berkorban waktu ya, berkorban pikiran ya. Terkadang kalaupun memberi masih yang sisa, bukan yang utama. Padahal untuk satu pekerjaan Tuhan. Nah, yang ketiga, pelajaran apa yang kita bisa lihat dari bagian ini? Tentu ya, ketika Yesus diperlakukan begitu ya, bagaimana dia dipukul ya, diludahi, dia tidak membalasnya. Dia menerima semuanya itu. Nah, bagaimana dengan kita ketika ada orang menghujat kita ya, merendahkan kita, memukul kita ya, mungkin meludahi kita, apakah kita juga akan membalasnya? Memang bukan hal yang mudah ketika kita direndahkan atau tidak dipandang oleh orang lain. Tetapi apakah dengan apa yang kita lakukan itu justru membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atau justru mempermalukan nama Tuhan? Nah, ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan hari ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari, ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita meresponi karya keselamatan yang Tuhan berikan. Bukti sejarah, Yesus melewati semua prosedur yang ada walaupun ada ketidakadilan di sana dan kita melihat ada banyak ketidakadilan di dalam hidup kita hari ini. Tapi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Yang kedua, karena kasihnya Yesus rela berkorban, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Dan bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan? Maukah kita juga berkorban? Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran untuk satu pekerjaan Tuhan? Yang ketiga, ketika orang lain memperlakukan
penindasan, pelecehan, dan lain sebagainya. Maukah kita tetap menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan dengan tidak membalasnya? Dan percayakanlah, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau boleh mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu, akan situasi kondisi di mana Engkau mengalami ketidakadilan, di mana Engkau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Hari ini kami sadar kalau kami bisa mengalaminya karena Injil. Kalau kami bisa mengalaminya karena kasih kami kepada Engkau, oh Tuhan, kuatkan, teguhkanlah iman kami. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semua karena kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Yang kami percayai, Engkau tidak meninggalkan kami. Kuatkan, teguhkan iman setiap kami di dalam menghadapi tantangan yang ada di dunia ini. Mungkin tantangan sikap orang lain, perilaku orang lain terhadap kami karena kami memegang kebenaran. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk kami senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Ajar kami meneladani Engkau dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan inilah doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat di dalam kita mengingat kembali karya Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.